94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2025 menyala. Selamat pagi sahabat Tidar, udah ngantor lagi full tank ya semangatnya setelah kemarin udah long weekend lama. Sekarang balik lagi ke meja kerja, balik lagi ke aktivitas semula, dan senang banget kembali ngantor sama Iqbal lagi sampai jam 2 siang. Tapi untuk interval 1 jam pertama kita akan ngajakin sahabat Tidar, terutama untuk yang punya siswa-siswi udah mau ABG ya, udah mau siap-siap ke SMA. Nah, sebagai sekolah unggulan berbasis agama, sahabat Tidar, SMA Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang ini berkomitmen akan terus mencetak generasi yang unggul baik dalam aspek akademik maupun non-akademik, serta memiliki keunggulan rohani dan juga spiritual. Berbagai inovasi sudah diterapkan ya, berfokus pada pendampingan minat dan bakat siswa sampai nanti ada penerapan model pembelajaran berbasis teknologi. Ini sudah sukses mengantarkan para alumni SMA Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang ini meraih impian dan juga kesuksesan. Penerimaan siswa baru sudah dibuka sahabat Tidar. Untuk info lengkapnya kita nanti akan bahas sejam ini di Radio Talk Show bareng sama SMA Mutual Kota Magelang. Sudah hadir di studio Radio Tidar pagi hari ini nemenin Iqbal siaran. Kenalan nama sahabat Tidar adalah Kepala SMA Mutual Kota Magelang, Ibu Icu Salabiati SSMPD. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini karena Bu Icu guru bahasa Inggris ya Ibu ya. Good morning Ibu. Good morning Iqbal. Jadi grogi ngajak ngomong bahasa Inggris. Wah, ini karena dulu Ibu Icu ini saksi saya training jadi guru ya Ibu ya dulu ya. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, sudah diberikan amanah jadi kepala sekolah, bagaimana rasanya? Ya, seperti itulah malu-malu. Oke, mungkin boleh diperkenalkan dulu ke sahabat Tidar, Ibu Icu Salabiati. Oke, nama saya Icu Salabiati. Tadi sudah disebutkan bahwa saya adalah Kepala Sekolah SMA Mutual Kota Magelang yang ini masuk ke periode kedua Mas Iqbal. Oke, periode pertama sudah berlalu di September kemarin, kemudian alhamdulillah masih diberikan amanah lagi untuk melanjutkan amanah di SMA Mutual Kota Magelang di periode yang kedua. Menjaga sekolah Ibu ya, bisa dibilang ya. Dan juga mengantarkan anak-anak menuju kesuksesan itu yang harus di highlight. Kalau kita bicara tentang SMA Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang, Bu Icu, ini mungkin boleh dijelaskan visi misinya ini seperti apa sih sebenarnya untuk SMA Mutual? Kalau visi misi ya mencetak generasi yang di situ ada Islaminya, tapi juga berkemajuan. Jadi anak-anak kita nanti akan dibawa ke outputnya ya. Outputnya itu bagaimana anak-anak itu nanti bisa untuk secara agamanya itu terjaga, tapi juga dia tetap bisa bersaing di dunia luar sana, menjadi dirinya sendiri tentunya, tetapi dalam konteks memang apa yang diarah dari anak-anak itu dari ketika masuk ke SMA Mutual. Oke. Ini kan Bu Icu kayak udah puluhan tahun jadi guru Bu ya. Membandingkan dulu dari zaman generasi milenial, kemudian zilenial, sampai dengan sekarang Gen Alpha juga nanti akan masuk ke SMA Mutual juga. Mungkin apakah ada perbedaan mendasar dan bagaimana SMA Mutual sendiri menyikapi perbedaan atau gap age ini dengan kultur yang mungkin sudah mereka punya? Jelas perbedaannya itu bertahap ya Mas, dalam artian ketika kita mungkin agak sedikit melihat kepada kurikulum juga, ada perubahan kurikulum dari tahun ke tahun, tetapi sebenarnya ini adalah sama, bahwa di dalam kurikulum itu ada hal yang sangat kuat ditonjolkan itu adalah mengenai karakter. Memang itu kadang ada semacam pandangan kurikulum itu beda, tapi ada satu hal yang tidak berbeda, bahwa di situ ada pembangunan karakter. Nah, di SMA Mutual ini jelas ada satu hadis yang mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Gitu. Maka setiap kali ada perubahan apapun kami mengikuti perubahan itu. Adaptif dengan perubahan itu salah satu kunci ya Ibu ya. Jadi nggak ada lagi tuh generasi strawberry susah dikendalikan, generasi milenial itu yang patuh gitu ya. Semua ketika masuk ke SMA Mutual pastinya keluar tuh udah punya output yang bagus seperti Bu ya. Itu yang kita harapkan, benar-benar kami bimbing, kami dampingi lah anak-anak ini agar output yang kita harapkan itu selaras, baik dari
anaknya sendiri, dari gurunya, dan juga tentunya orang tua. Jadi harapan masyarakat ketika memasukkan anak putra putrinya ke SMA Mutola itu jelas. Oke. Kemudian kan ini ngelihat dari dulu sampai dengan sekarang, bahkan ini prestasinya semakin naik, citra dari SMA Mutual juga semakin bagus tiap tahunnya begitu ya. Mungkin ada ini nggak sih Bu, fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ditawarkan SMA Mutual untuk menambah skill dan juga kompetensi dari para putra putrinya? Oke. Insya Allah untuk sarana prasarana kita komplit, Mas. Komplit dalam artian apa yang menjadi kebutuhan anak itu kita berusaha untuk fasilitasi. Jelas basicnya fasilitas untuk kalau ini intern ya, maksudnya dari kegiatan KBM. Kegiatan KBM kami secara teknologi kami juga sudah persiapkan sarana prasarana itu. Dilihat dari mungkin kelasnya dulu ya, kelasnya fasilitas dari tempat duduknya, kursi, meja, kemudian fasilitas untuk pembelajarannya di situ ya. Apa sih yang kita butuhkan secara teknologi, jelaskan terkait dengan sarana untuk akses bagaimana pembelajaran anak itu tidak hanya textbook tetapi menggunakan teknologi itu sudah kita. Kemudian kelas kami AC, Mas. Dulu mungkin belum ada, yang sekarang karena terkembang main-main nih kayaknya harus dong ya dilihat dirasakan begitu Mas, nikmatnya belajar di SMA Mutual seperti itu. Kemudian ini yang saya tangkap ada salah satu program unggulannya adalah SDC, Ibu ya. Itu boleh dijelaskan? Bahasa Inggris, Mas. Ya. Apa itu, Bu? Self Development Class. Oke, itu program apa lagi nih, Bu? Itu program yang meningkatkan kemampuan anak-anak itu. Itu ada 3 program. Yang pertama adalah Quran Class, Olimpiade Class, kemudian ada bimbingan karir. Nah, itu menjadi unggulan kami. Kemudian kan ini bisa dibilang sudah punya program unggulan, kegiatan kesiswaannya itu juga ibaratnya kayak di luar proses KBM. Itu apa aja nih, Bu, yang bisa membuat anak-anak ini tidak hanya dibekali akademik tapi non akademiknya juga bisa main ini, Bu? Oke. Yang tadi Puji sampaikan bahwa ketika anak-anak itu masuk, itu kita melihat bagaimana passionnya anak-anak itu, Mas. Itu dari awal masuk itu kita sudah petakan gitu. Salah satunya kan lewat ekstrakurikuler. Nah, anak-anak ini maunya kemana? Mau jadi apa? Bahkan mau jadi apapun sudah kita petakan. Sehingga ketika punya passion, for example, senang bahasa Inggris, Mas. Nah, kita nanti keluar di English Clubnya. Kita fasilitasi anak-anak itu baik dari tentornya, dari gurunya, dari fasilitasnya yang dibutuhkan apa itu kita fasilitasi itu. Sehingga ketika anak-anak masuk itu setelah pembelajaran kan ada yang wajib kan jelas ya, kalau di KBM kan wajib, tapi di luar itu apa yang mereka inginkan kita berusaha untuk fasilitasi, sehingga mungkin nanti ketika ekstrakurikuler pun nanti akan berkembang. Jadi mungkin tahun ini ada mungkin 15, mungkin besok bisa tambah lagi, karena kita memang ngikutin anak-anak itu maunya apa. Kita bahkan bisa memfasilitasi, tidak mengajak anak untuk ikut masuk, tapi memfasilitasi anak-anak tuh sukanya apa dibuatin begitu ya. Kemudian ini juga terkenal sebagai sekolah unggulan Islami berbasis pondok dan juga full day. Nah, boleh dijelaskan, Bu, sistem full day dan juga berbasis pondok itu seperti apa sih? Yang full day itu jelas tadi ada 3 program unggulan kami itu. Yang pertama Quran Class itu, Mas, tahsin dan tahwid itu juga awal kita petakan. Begitu anak masuk kan background dari anak-anak kami itu macam-macam, Mas. Ada yang memang sudah mahir Al-Qurannya sudah sampai 5 sampai 6 juz gitu. Ada yang masih nyinsa, memang ada yang masih nyinsa, masih atas masih memang ada gitu. Kita fasilitasi, kita kelompokkan, kita petakan kamu kemampuannya sampai mana gitu. Yang 5 juz ya kita kawal agar tambah juznya. Tapi kalau yang memang masih meraba-raba, masih belum mahir dan sebagainya, kita kawal, kita bimbing agar ya paling tidak proses meningkat. Proses meningkat dari yang tadinya baru batasan misalnya, atau baru belum lancar membaca yang Arab itu, kita akan dampingi agar meningkat dari yang seperti itu jadi seperti itu gitu. Seperti itu. Kemudian tadi ditanyakan tadi, Mbak, yang berbasis pondok. Nah, itu juga unik. Kemudian yang berbasis pondok itu anak-anak itu
ketika setelah selesai pembelajaran di full day kan kita ada full day dan pondok ya. Yang selesai dari full day mereka nanti akan dibimbing sesuai dengan kurikulum kepondokan. Oke, jadi ngaji setelah sekolah ibaratnya kayak gitu ya Bu ya. Oke, ada halaqah, ada pengajian, ada bimbingan yang ya sesuai dengan kurikulum kepondokan yang kita rancang seperti itu. Berarti 5 hari sekolah atau 6 hari sekolah Bu? Kan 6 hari sekolah ya. Tetapi untuk yang hari Sabtu kan kita memang tidak full ya, karena kita lanjutkan untuk anak-anak itu sesuai dengan bakatnya itu tadi ekstranya. Betul. Karena dulu aja pengalaman PPL tuh ngeliat anak-anak tuh udah sibuk ya Bu ya, udah nggak bisa lagi ibaratnya yang aneh-aneh gitu karena udah diberikan apa sih bisa dibilang pembekalan habis sekolah ini, habis ini ekskulnya ini, habis ekskul ini. Jadi memang salah satu pembekalan untuk nanti bisa ke universitas pun juga lebih mudah gitu ya. Dan seperti apa Bu untuk anak-anak yang siap mau lanjut dari SMA Mutual untuk ke perguruan tinggi, apakah juga ada proses dibantu begitu sama sekolah Bu? Jelas. Jadi dari awal kan sudah kita petakan kalau mau kemana. Nah, itu selama perjalanan di SMA kita kawal. Kadang kan anak-anak berubah Mas. Iya. Pengennya dulu biologi, besok lagi pengen arsitektur gitu. Seperti itu kita kawal betul-betul kita kawal, kita komunikasikan terutama dengan anak-anaknya dan juga orang tuanya. Betul. Nah, ketika pembekalan untuk anak-anak itu kan kita kan ada dua versi untuk ke perguruan tinggi itu ada SNPP dan SNPT itu kan sudah terkenal semua udah tahu gitu ya. Nah, kita bimbing dari nilai raport mereka juga kita monitor gitu, jangan sampai nilai itu turun gitu. Kalau turun kita pasti akan adakan apa sih masuk BK gitu. Kalau ini masuk BK kan ya. Kalau sekarang kan enggak itu gitu. Dulu memang anak-anak senang deh masuk BK pengalaman saya. Karena bisa curhat sama guru, bisa sedekat itu. Nah, bayangin dulu saya zaman SMA tuh ketemu guru tuh malah takut, tapi melihat anak-anak ketemu Bu Icu, ketemu wali kelasnya, ketemu ibu guru BK malah mereka tuh senang. Bisa sedekat itu, tidak ada batasan antara guru dan murid. Itu yang saya tangkap kerennya SMA Mutual gitu ya Bu ya. Oke, di samping tadi saya lanjutkan ya Mas, pembimbingan dari kelasnya itu untuk persiapan UTBK. Kami ada kelas UTBK. Jadi anak-anak kita bimbing bagaimana menghadapi soal-soal di UTBK itu kita latih sehingga mereka terbiasa, sehingga saatnya nanti ketika tidak lolos di SNPP karena memang SNPP itu kuota ya tidak semuanya bisa masuk. Nah nanti arahnya ke UTBK itu kita bimbing di UTBK, kita kasih soal drill lah kalau bahasa dulu ya, drill gitu. Kemudian biar mereka terbiasa sehingga ketika saat menghadapi UTBK mereka siap secara mental dan secara materi seperti itu. Ini menarik sekali mungkin untuk para papa dan mamah muda sudah mulai ada bayangan begitu ya bagaimana environment dan juga scope dari SMA Mutual Kota Magelang untuk yang inden PPDB nih Bu. Sejauh mana sudah dibuka dan mekanismenya seperti apa? Inden PPDB itu kami sudah menyampaikan di banyak media ya, media sosial, juga ada official, silakan dihubungi di sana, ditanyakan apapun, silakan apapun ditanyakan. Gitu. Tapi ya mungkin akan lebih enak lagi kalau datang Mas, sehingga bisa menyaksikan langsung, sehingga tidak hanya by WA atau by phone ya yang takutnya ini ngoyo-ngoyo beneran apa enggak gitu kan. Tapi kalau secara langsung kan bisa langsung menyampaikan, menanyakan detail dari apapun yang diinginkan oleh calon peserta didik. Insya Allah kami siap melayani. Dan di situ di nomor ofisialnya juga sudah ada. Boleh di dari pendaftaran online http://smamutual.sdh.id. Ini berarti sekarang masih berlangsung ya Bu ya untuk pendaftaran ya sampai dengan 14 Juni 2025. Kemudian tes online-nya itu kapan Bu? Tes online-nya di tanggal 14 Juni. Berarti 14 itu langsung tes online Bu ya? Oke. Kemudian pengumumannya 14 Juni juga, satu one day service Ibu? Kemudian baru daftar ulangnya 16 sampai 21 Juni 2025. Kemudian kalau telepon boleh pucuk sebutkan. Boleh, silakan Ibu. Officialnya 0851 3692 7027. Ini boleh dikasih gambaran Bu, tesnya seperti apa sih Bu? Tesnya lebih mengarah kepada
bakat minatnya Bakat sih minat, tidak terus matematika berapa kali berapa, bahasa Inggrisnya what is this apa enggak gitu. Berarti aman ya untuk anak SMP kan? Aman, Ibaratnya kayak udah takut banget gitu loh. Nggak usah aman ya? Nggak usah tahu, justru seneng digali kamu maunya apa, pengennya seperti apa, jadi malah mengekspresikan diri sendiri seperti itu. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan ya, sekali lagi untuk sahabat Tidar yang mau informasi lebih lengkap silakan bisa hubungi 0857 2904 0210 gitu. Dan untuk prestasi anak-anak nih Bu, sejauh ini apa aja yang sudah didapat lewat torehan prestasi anak-anak SMA Mutual ini Bu? Kalau prestasi yang non akademik sudah banyak sekali, Bu, kayaknya nggak bisa nyebutin nih. Oke. Yang waktu dekat ini jelas kami sangat bangga sekali anak-anak kami untuk UTBK. Oke. Ngomong bahasa Inggris ya, UTBK ya. UTBK-nya itu udah kita masuk ke PTN ternama dan jurusannya Mas, luar biasa. Nanti bisa langsung ditanyakan pada anak-anaknya. Oke. Kemudian tadi sudah, kita nanti akan bahas lagi lebih lengkap seputar PPDB dari SMA Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang. Untuk yang mau bertanya, silakan juga sahabat Tidar di 0878 878 9430. Setelah Bu Icu nanti kita akan persilakan nih alumni Bu ya, berarti ya ini anak-anaknya ya? Iya, alumni fresh graduate-nya nanti kita kasih pertanyaan lucu-lucuan juga nanti, dan juga menjelaskan seperti apa testimoni mereka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Talk Show bareng SMA Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang sampai jam 11 siang nanti. 94,3 FM Radio Tidar, generasi terpelajar. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. Radio Talk Show bareng SMA Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang balik lagi. Masih sampai dengan jam 11 siang. Silakan yang pengen banget bertanya, WhatsApp-nya di 0878 9430 atau di @radio_tidar_fm. Kita di Instagram juga nanti sudah posting, boleh bertanya apapun begitu ya. Tapi untuk pagi hari ini nggak cuma Ibu Icu selaku kepala sekolah aja yang hadir di Radio Tidar, sudah ada 2 fresh graduate dari SMA Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang yang tampaknya sudah puas sekali, sudah ditatar 3 tahun, sudah terbentuk jiwa tahan bantingnya menghadapi dunia tampaknya ya, dan sudah siap lagi masuk ke kawasan perguruan tinggi, melanjutkan ilmu-ilmu yang sudah diterima 3 tahun begitu. Yang pagi hari ini sudah hadir di Radio Tidar. Selamat pagi dulu untuk Kak Ryan Zaki. Pagi Kak. Ya pagi, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ryan Zaki Suara, alumni SMA Mutual Kota Magelang, dan lanjut ke Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro, oke. Dan mengambil Fakultas Teknik Lingkungan. Oke, Fakultas Teknik Lingkungan. Wah, ini apalagi zaman sekarang climate change, global warming nih. Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Satu lagi adalah Kak Syabila. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nama saya Syabila Putri Widiani. Saya merupakan alumni SMA Mutual, lulus tahun 2025. Oke. Dan alhamdulillah saya sudah diterima melalui jalur SNBT atau UTBK tahun 2025 di Universitas UPN Veteran Jakarta di jurusan Prodi Kedokteran. Oke, ini jauh-jauh nih, Jakarta sama Diponegoro Semarang nih. Dulu boarding atau full day nih di SMA Mutual? Saya full day. Oh, full day? Sama full day. Oke, berarti ibaratnya kalau misalkan besok ngerantau udah aman ya. Oke, jadi sebelum kita nanti nanya-nanya, saya ada 5 pertanyaan, jawab cepat sebagai alumni begitu ya. Gak usah takut, ada Ibu Icu. Tenang aja, pertanyaannya tidak menjebak ya. Yang pertama, masuk ke SMA Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang, sulit atau gampang? 3, 2, 1. Gampang-gampang sulit ya. Gampang-gampang sulit? Iya. Oke. Kak Syabila? Iya, sama. Gampang-gampang sulit? Iya. Gampang-gampang sulit, Bicu, katanya. Oke, kemudian proses belajar di SMA Muhammadiyah 1 Alternatif itu ... Menyenangkan. Penuh motivasi dan Penuh motivasi dan juga menyenangkan. Great. Kemudian lokasi favorit di SMA Muhammadiyah 1 Alternatif itu 3, 2, 1. kelas 12 IPA 1. 12 IPA 1, kemudian? Kantin. Oh, kantin tetap. Nggak ada yang jawab musola nih. Waduh. Soalnya dulu telat pun sulit zuha loh. Jadi anak-anak kayak banyak di musola zaman dulu ya. Kemudian lokasi ini udah kegiatan kesiswaan favorit.
321 IPM. IPM. Oke. Tahsin Tahfidz. Oke, Tahsin Tahfidz. Wah, tepuk tangan dong ini ya. Kemudian nggak enaknya sekolah di SMA Mutual itu 321. Nggak ada, emang nggak ada. Seasik itu. Tepuk tangan buat kita dulu dong. Ini alumni yang tampaknya sudah siap dilepas sama Bu Icu. Oke, kesayangannya Bu Icu deh. Satu di Semarang, satu di Jakarta. Susah Bu besok ketemunya ya. Oke, ini kita ke Kak Raihan dulu nih. Tentang tadi ya, katanya masuk ke SMA Mutual itu gampang-gampang susah. Nah, itu proses PPDB lewat pretest itu dulu kayak gimana sih? Oh ya, dari awal ya saya ceritanya. Jadi awal itu saya tidak tahu ada SMA Mutual. Tapi ketika ada kunjungan ke SMP saya, dulu kan saya SMP Mutual juga. Oke. Nah, dari situ saya terbuka tuh. Benar SMA Mutual apa sih? Ada fasilitas apa? Ada kurikulernya apa? Ternyata lengkap. Dan mulai tertarik tuh dari situ. Nah, dari pendaftaran gitu, saya mulai cek-cek ada SMA Mutual, ada fasilitas apa. Daftar langsung PPDB. Dan ternyata masuk itu ada pretestnya. Nah, pretestnya itu yang pertama ada minat bakat siswa. Itu seperti kita disuruh mikir untuk kedepannya. Jadi pola pikir kita udah diasah dari situ. Untuk kedepannya itu lanjut ke univ mana dan mengambil prodi apa. Nah, dari situ udah ada pola pikir ke situ. Berarti lulus SMP ya, anak SMP udah diajak mikir kuliah. Iya. Oke. Sudah diajar kritisnya. Terus yang kedua itu ada pretest kemampuan dasar. Jadi sebelum masuk itu ada tes-tes basic lah, kayak matematika dasar, terus biologi, fisika, kimia gitu. Nah, dari situ beberapa hari berikutnya langsung pengumuman tuh. Nah, alhamdulillahnya langsung lolos. Ini kita balik lagi bentar Bang. Anak SMP udah langsung kepikiran teknik lingkungan dulu atau bagaimana? Kalau Bang Zaki? Waduh, dulu kepikirannya arsitektur. Malah arsitektur dulunya, Tapi dulu kan arsitektur itu masih masuk di fakultas teknik ya, jadi masih sama lah ya. Nah, berarti anak SMP udah mikir besok mau anak teknik nih gitu. Iya. Tertarik lah ya. Habis itu ya udah, ternyata di SMA Mutual ini cukup mumpuni lah ya, fasilitasnya lengkap, ada ruangan TIK-nya dan ber-AC semua, jadi pembelajaran semuanya enak lah, nyaman di situ. Kemudian ada penjurusan tes psikologi katanya. Oh iya. Itu kayak gimana dulu ceritanya? Ketika kita pembelajaran setelah 3 bulan di SMA Mutual itu, kita dilakukan penjurusan dengan tes psikologi. Nah, psikologi itu nanti akan dijuruskan ke IPA dan IPS. Nah, saya masuknya di penjurusan IPA. Nah, dari situ IPA itu kan sains gitu kan, jadinya cocok lah sama jurusan yang saya pilih. Berarti mulai bakal mantep kalau ke teknik lingkungan itu kelas berapa berarti? Baru kelas 12 ini. Kelas 12 ya, mantep ya. Karena banyak isu-isu kasus lingkungan gitu, jadi mulai tertarik. Tapi yang jelas dari awal masuk pun udah langsung dibekali ya, dikasih gambaran besok kalau kuliah tuh cocoknya apa sesuai dengan minat bakatnya. Tadi kan katanya di Profek minat dan bakat ketika di SMA Mutual dulu selama sekolah tuh ngambil kesiswaannya apa itu? Kegiatan kesiswaannya atau ekskulnya? Ekskulnya saya desain dulu. Nah, habis itu untuk organisasinya saya IPM. IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, di situ saya belajar banyak soft skill gitu, tentang public speaking dan lain-lain gitu, dan bertemu teman-teman yang asik-asik semua. Nah, dari situ saya mulai terbuka semuanya lah ya. Kan anak IPM tuh udah pasti sibuk, sering banget keluar kelas ya Bu ya, banyak kegiatan segala macam. Itu berpengaruh nggak sama dulu zaman-zaman masih belajar? Ya berpengaruh, apalagi kadang rapatnya itu kadang di jam-jam pelajaran, jadinya dimarahin guru lah atau apa. Tapi kan untuk kemaslahatan juga. Jadi ibaratnya aktif organisasi pun ya SMA Mutual tetap karena ada drill juga ya, jadi tetap untuk akademika tidak ketinggalan. Kemudian tadi kan sudah ditentukan pilihan fakultas juga, kemudian diberikan pembekalan. Nah, boleh diceritakan nggak sih
kegiatan atau IPM di SMA Mutual itu seperti apa rasanya, kemudian 3 tahun begitu ya, momen-momen terberat di SMA Mutual itu yang Kak Zaki alami itu di fase-fase mana aja? Oh ya, jadi sebelum saya masuk ke pemilihan apa namanya IPM itu kan, pemilihan IPM itu kan dimulainya saat kita orientasi di awal masuk sekolah itu. Betul. Nah dari situ kok kayak OSIS-nya lah, IPM itu OSIS-nya sekolah. Nah dari situ kok jadi event organisirnya gitu kan, jadi tertarik buat event, dan ada apa namanya bakti sosial ke masyarakat juga. Jadi nggak hanya internal, ternyata eksternalnya juga ada. Nah dari situ mulai terjalin sosial dengan orang lain gitu. Banyak kenalan dari teman-teman sekolah yang negeri juga. Dan di situ relasinya makin kuat lagi. Nah, sempat dibilang ketemu dengan teman-teman ibaratnya kayak OSIS SMA lain begitu ya. Mungkin juga sempat cerita-cerita apa yang membedakan SMA Mutual versi Bang Zaki nih yang dirasakan dibanding anak-anak SMA negeri atau yang lain, sehingga kayaknya SMA Mutual ini emang lebih keren sih atau lebih baik dibanding SMA yang lain. Oh iya, karena SMA Mutual itu berbasis Islami, jadi berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Nah dari situ sudah diajarkan bahwa di organisasi itu juga mendorong kita untuk menjurus ke Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kayak seperti ada bantuan sosial ke masyarakat, dan setiap bulan Ramadan melaksanakan buka bersama, berbagi dan lain sebagainya, banyak sekali susahnya. Bahkan ini ada pengajian, kemudian apa namanya, ada puasa bersama juga ya kalau nggak salah waktu itu. Oke, kita ke Syabila ya, setelah dari Magelang ke Jakarta begitu ya. Ini dulu belum diceritain akhirnya sampai punya pemikiran bakalan kuliah di Jakarta, apakah juga diterapkan pada saat masuk ke SMA Mutual zaman dulu? Ya tentunya saya memilih kuliah sampai Jakarta itu tentunya banyak sekali mengalami pertimbangan karena juga kotanya jauh dan lain-lain. Nah di salah satunya di SMA Mutual ini saya difasilitasi untuk konsultasi kepada BK juga. BK-nya terus menuntun saya ke mana sih tujuan saya nanti setelah lulus SMA gitu. Kalau dari jurusan sendiri kebetulan kan saya memang dari kecil cita-citanya ingin menjadi seorang dokter, maka dari itu kalau masalah jurusan saya memang yakin di situ gitu. Tapi untuk meyakinkan universitasnya dan lain-lain itu tentunya banyak sekali motivasi, dorongan dan juga konsultasi yang diberikan dari sekolah gitu. Oke, jadi memang dari awal udah kakaknya udah pengen, sekolah juga ikut dorong gitu ya. Iya. Jadi ya lancar-lancar aja sejauh ini ya berarti ya. Iya betul. Kemudian tadi sempat disebutin ruangan paling menyenangkan adalah ruangan tahsin dan tahfiz. Iya kan? Maaf, jadi ruangannya kelas 12 kelas 12. Iya. Nah, kalau apa kegiatannya tahsin dan tahfiz? Iya. Nah, boleh dijelaskan seasik apa sih tahsin dan juga tahfiz di SMA Mutual sendiri? Jadi kan pada awalnya itu ada penjurusan kelas-kelas tersendiri, mungkin berdasarkan keahliannya di bidang mengaji mungkin ya. Nanti dibagi ke beberapa kelas, lalu nanti ada pendampingannya masing-masing oleh gurunya. Nah itu kelasnya itu sangat seru dan juga tadinya yang mungkin saya itu tipe orang yang lumayan kurang dari bidang agama karena kebetulan saya juga sebelumnya SMP dari negeri dan lain-lain, baru SMA ini saya terjun ke dunia pendidikan yang ada fasilitas agamanya yang benar-benar saya itu di situ diajarkan mengenai lebih jauh lagi tentang pengetahuan agama dan juga kebiasaan-kebiasaan agama yang ada sholat duhanya, ada tahsin tahfidnya tadi. Di situ kami dibimbing, ada hafalannya juga, ada mengajinya juga, dan itu mendorong saya lebih jauh tahu tentang agama Islam gitu. Berarti yang dari SMP negeri kemudian experience apa nih yang kayaknya Mbak Syabila pengen tekankan ke ayo ibaratnya yang negeri pun masuk ke Mutual itu nggak berat loh. Iya, dari saya, pengalaman saya yang dulu sekolah negeri, kebetulan saya sekolah di SMA yang
banyak sekali fasilitas tentang keagamaannya. Itu jujur sangat menjadikan diri saya lebih baik lagi dalam bidang khususnya agama dan juga akademik, dengan motivasi-motivasi yang selalu ada di saat apapun, dukungan gitu. Lalu juga kebiasaan-kebiasaan yang mungkin saya itu sebelumnya jarang sekali melakukan. Di sini saya didorong untuk kebiasaan, ada sholat duha, ada tahsin tahfidz, terus ada juga pagi itu jam 6.45 itu masuk kelas, lalu ada kebiasaan literasi membaca Al-Quran, dan juga ada hafalan doa-doa harian, ada hafalan surat-surat Al-Quran juga. Jadi itu menjadikan saya khususnya saya sendiri itu saya merasa banyak sekali perubahan yang sudah saya dapatkan dari sekolah di SMA Mutual ini gitu. Bahkan anak IPA ya, kita kan mikirnya anak IPA udah kayak berat ditambah dengan tugas-tugas agama. Itu gimana Mbak dulu menghandle-nya, membagi waktunya? Apalagi anak IPA udah ketemu fisika, kimia segala macam, ini ditambah harus tahsin dan tahfiz juga. Dulu gimana sih ngebagi waktunya? Kalau secara pembagian waktu tentunya saya ada jadwal tersendiri buat saya supaya seimbang ya, di agamanya juga dapat, di akademiknya juga dapat gitu. Dan tentunya kalau masalah jadwal keagamaan itu kan sama sekolah sudah ada jadwalnya masing-masing. Jadi SMA Mutual itu sangat memfasilitasi kami sebagai siswanya untuk seimbang di antara pengetahuan agama dan juga pengetahuan akademiknya gitu. Oke, kemudian ini kan ngelihat di sekolahnya udah sibuk banget gitu, apalagi kan anak SMA tuh lagi darah muda bergejolak segala macam. Mas bisa main nggak sih anak-anak SMA Mutual tuh? Boleh Abang Zaki juga bisa jawab. Masih bisa main nggak sih anak-anak SMA Mutual? Tentu masih dong, masih main terus. Masih main terus juga. Kak Syabila juga sama? Kalau saya jujur saja mengurangi main. Oke. Sebenarnya kayak nge-mall, nonton bioskop masih bisa berarti ya? Masih bisa. Oke. Ini nggak dulu zaman sekolah tuh masuk jam berapa, pulang jam berapa? Berangkat tuh jam 6 kalau jam 6 pagi ya, karena kabupaten kan. Terus pulangnya tuh jam 3 asar. Jam 3 asar. Ya masih aman sih. Aman. Saya juga dulu sekolah segitu ya. Kak Syabila juga sama? Iya, sama, dari rumah itu jam 6, nanti sampai di sekolah mungkin sekitar 12 menit, 6-12 gitu. Nanti sambil menunggu kan ada pembiasaan tadi yang saya sudah sampaikan, jam 6.45 itu kami literasi membaca Al-Quran bersama dan juga ada hafalan. Ditarik kesimpulan 3 tahun di SMA Muhammadiyah Alternatif, skor yang mau diberikan untuk sekolah ini versinya Bang Zaki sama Kak Syabila? 10/10. 10/10, oke. 100/10. Nggak ada yang jam 1000 nih. Terima kasih sekali untuk Bang Zaki dan juga Kak Syabila. Mungkin ada yang mau kasih pesan untuk calon penerus nih yang mau agak maju mundur nih, mau ke SMA Mutual, prove them right. Kalau dari saya, jangan pernah ragu untuk istilahnya memilih SMA Mutual sebagai nantinya sekolah lanjutan dari sekolah SMP, karena tentunya banyak sekali fasilitas yang sudah terbukti dari saya sendiri yang pernah mengalami gitu. Lalu juga pokoknya secara lingkungan yang mendukung, dan juga guru-guru dan juga teman-temannya itu sangat mendukung. Motivasinya itu benar-benar mendorong saya untuk percaya diri, dan juga banyak sekali hal-hal yang saya lalui itu semua itu dukungannya itu dari sekolah gitu. Dan juga dari segi akademik dan juga agamanya itu bisa seimbang gitu. Jadi nggak hanya terfokus satu aja gitu. Kan emang semuanya itu harus berjalan secara seimbang dan juga terarah gitu. Dan di sini tuh kami banyak mendapat arahan, dan juga tentunya tidak henti-hentinya kami sangat berterima kasih karena sudah mengantarkan kami menuju perkuliahan yang kami impikan selama ini. Boleh di-spill guru favoritnya? Kalau guru, semua guru pasti favorit, karena semua guru di SMA Mutual itu sangat mendukung dan juga menjadi support system itu sendiri bagi saya untuk terus percaya diri menggapai mimpi dan cita-cita saya. Tuh sahabat introvert kayak bakalan surga banget masuk ke SMA Mutual ya berarti ya. Iya benar. Kelihatan banget nih Kak Syabila nih. Kemudian Kak Zaki, mungkin ada yang mau disampaikan untuk adik-adik biar masuk
jadi penerusnya Kak Zaki ke depannya. Oh, ya amin. Ya buat adik-adik semua jangan ragu untuk memilih sekolahan SMA Mutual karena di sini semuanya ada. Yang kalian cari semuanya ada dan guru-gurunya asik semua karena masih muda semua dan bisa berkolaborasi lah. Jadi jangan ragu untuk memilih SMA Mutual jadi tujuan SMA dan untuk studi lanjutnya, untuk ke perguruan tinggi selanjutnya. Mungkin ada pesan untuk guru favoritnya? Semua favorit semua ya. Cari aman nih ya. Jawaban aman aja. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Zaki dan juga Kak Syabira. Dan kita akan kembali ke Ibu Uci. Sekali lagi untuk sahabat kita yang mau bertanya, WhatsApp-nya di 0878 atau di @radio_tfm Radio Talk Show bareng SMA Muhammadiyah Satu Alternatif Kota Magelang akan segera kembali. 94,3 FM Radio Tidar.